Kata Allah, okelah memang patung itu hidup, betul hidup, Allah yang hidupkan itu, mengeluarkan suara. Tetapi apalah gunanya patung itu tidak mendatangkan manfaat dan tidak menolak madarat. Makanya Allah mengatakan, maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat memberikan jawaban kepada mereka dan tidak dapat memberikan mudarat kepada mereka dan tidak pula membawa manfaat sama sekali. Anggaplah patung itu hidup, ada nyawanya, Allah yang menghidupkannya. Tapi apa patung itu antum sembah? Dia tidak mendatangkan manfaat dan tidak menolak madarat. Patung saja, gitu kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala buat permisalan. Ini patung sapi, enggak ada manfaatnya, jangan disembah. Kemudian walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Sebenarnya Harun itu berusaha menyadarkan mereka. Jadi ketika mereka mulai menyembah patung Samiri itu, ada yang mengatakan 70.000 Bani Israel menyembah patung Samiri itu, Nabi Harun berusaha menyadarkan itu karena dia sebagai wakil Musa masalahnya. Dia mengatakan, dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya memberi cobaan dengan anak lembu itu, dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Ar-Rahman yang maha pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Aku ini seorang nabi. Tuhanmu itu bukan itu, gitu maksudnya. Tuhanmu itu Ar-Rahman, la ilaha illallah. Tetapi apa jawabannya? Qalu, mereka mengatakan, lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka mengatakan, kami akan tetap menyembah patung ini sampai Musa kembali kepada kami. Karena ketika itu ada syaitan, dalam riwayat ada syaitan menjelma orang kemudian menjadi provokator di tengah-tengah Bani Israel, menuduh bahwa Musa itu meninggalkan Bani Israel dan kabur. Enggak kuat dengan kalian, maka dia kabur. Gitu loh. Makanya makin kuat mereka itu kan untuk menyembah apa? Menyembah patung, karena enggak mungkin Musa balik lagi. Tapi mereka mengatakan, kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini sampai Musa kembali. Bahkan Harun mengatakan ketika itu berusaha kan supaya kembali mendakwahkan tauhid, kembali kepada Allah. Tapi memang tidak semua manusia itu kalau diajak kepada tauhid itu mau. Dan itu akan berlaku dari zaman ke zaman sampai hari ini. Sampai hari ini antum dakwahkan tauhid di masyarakat, belum tentu orang menerima dakwah antum. Karena masyarakat ini masih keropos dengan akidah tauhid, masih banyak melakukan kesyirikan, masih suka datang ke dukun, masih suka datang ke paranormal, masih suka nyimpan-nyimpan jimat, masih percaya kepada tangkal-tangkal, dan begitu seterusnya. Kalau antum kemudian dakwai perkara itu, mereka tolak tuh. Makanya kaum Bani Israel walaupun di hadapan mereka ada nabi, tetap saja mereka menyembah patung Samiri kan. Maka ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang membawa alwah Taurat, marah dia. Kemudian berkata kepada Harun, qala ya Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu. Berkata Musa, Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat telah sesatnya kaumku itu? Kenapa kau diam saja? Kau biarkan mereka menyembah patung berhala itu. Maksudnya seperti itu. Marah Musa kepada Harun. Ala tattabi'an afa asaita amri. Apakah kamu sudah tidak mengikutiku lagi? Maka apakah kamu sengaja mendurhakai aku, wahai Harun? Keras ini kan kata-kata keras ini. Kamu sudah tidak ikut perintahku, kamu sengaja hendak bermaksiat kepada aku, kata Musa.
Maka Harun memberikan alasan kenapa dia tidak sanggup mendakwai Bani Israel dan kembali kepada tauhid. Qala, kata Harun, ya bana umma la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israila wa lam tarkub qawli. Ketika itu kan Musa marah. Dia jambak kepalanya Harun, dia pegang jenggotnya jadi seperti ini. Jambak kepalanya, diambil janggutnya. Sambil marah itu. Kata Harun, wahai putra ibuku, karena Musa adiknya, adik kandungnya. Wahai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kau pegang kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah belah Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanahku. Nabi Musa memberikan alasan, bukan aku tidak berusaha, aku sudah berusaha semampuku, tapi inilah usahaku. Sampai-sampai Harun mengatakan, kadu an yaqtuluni, hampir-hampir mereka membunuhku, kata Harun. Lalu apa yang bisa aku lakukan? Maka dari situ kemudian Musa mulai agak tenang. Kemudian mencari sumber fitnahnya siapa di sini. Ternyata sumber fitnahnya siapa? Samiri. Dipanggil Samiri. Kemudian Musa mengatakan, qala fama khatbuka ya Samiri. Samiri, apa yang mendorongmu untuk melakukan seperti ini? Kenapa kau buat patung sapi dan mengajak orang menyembah patung sapimu itu? Apa maksudmu? Apa tujuanmu? Jawab. Ya. Maka ini alasan Samiri. Qala basartu bima lam yabsuru bih faqabadtu qabdatan min atharir rasul fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, wahai Musa. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, jejak utusan, maksudnya Jibril, lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku memujukku untuk itu. Samiri mengakui ini apa namanya, kesesatan dia kan, hawa nafsu dia yang memujuk dia. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala sengaja membuat Samiri menjadi fitnah bagi Bani Israel. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan Fir'aun, ciptakan Namrud, ciptakan Abu Lahab, ciptakan Abu Jahal, ciptakan syaitan, itu semua untuk ikhtibar, fitnah kepada manusia. Karena fitnah itu terkadang kebaikan. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan yang buruk dan yang baik sebagai fitnah, ujian bagi kalian, kata Allah. Allah ketika menciptakan Fir'aun, Namrud, Abu Lahab, syaitan, bukan tidak ada faedah di situ, ada. Karena Allah tidak menciptakan makhluk sia-sia. Kalau bukan karena orang-orang jahat, tidak ada surga dan neraka. Di sini ikhwatu fillah muliakan, Allah beri uji dengan Samiri, kaumnya Nabi Musa. Sebagaimana Nabi SAW diuji oleh siapa? Oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Diuji oleh orang ini. Selalu membuat keributan di zaman Rasul. Bahkan terkadang fitnahnya Abdullah bin Ubay bin Salul sampai kepada keluarga Nabi. Ketika Aisyah radhiyallahu anha buang hajat di tengah padang pasir, kemudian ketinggalan pasukan. Rupanya Aisyah radhiyallahu anha wanita cerdas, dia tidak meninggalkan tempat itu. Datang seorang sahabat bernama Safwan ibn Mu'attil ad-Dakwani, ditolong sama dia, kemudian dibawa dan dikembalikan kepada pasukan. Dilihatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ini kesempatan untuk menyakiti Nabi. Difitnahnya Aisyah berzina dengan Safwan ibn Mu'attil ad-Dakwani, tersebar kemana-mana sampai Rasul sakit, Aisyah sakit, dibuat stres sama siapa? Abdullah bin Ubay
bin Salul. Lah kalau di zaman Bani Israel oleh si Samiri, dari sini menunjukkan bahwa di tengah-tengah orang yang baik pasti ada orang jahat. Di mana saja pasti ada orang jahat. Antum bekerja di perusahaan pasti ada yang hasad sama antum. Antum bekerja di pasar ada juga di situ yang hasad sama antum. Antar ustadz pun ada yang hasad, saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Antar pengusaha juga sama. Di mana ada orang baik, ada orang jahat di situ. Kemudian Nabi Musa mengatakan, qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misasa wa inna laka mau'idan lan tukhlafahu. Berkata Musa, pergi kau Samiri, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan dunia ini hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku, dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Ada yang mengatakan sesungguhnya Allah telah membuat sebuah janji kepadamu di akhir zaman. Artinya Samiri akan dikeluarkan di akhir zaman, sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan Samiri itu adalah Dajjal. Di Dajjal nanti di akhir zaman itu adalah Samiri yang ada di zaman Nabi Musa. Itu sebagian pendapat ulama. Tapi ada yang mengatakan tidak. Samiri Dajjal wallahu a'lam. Kemudian wanzur ila ilahika alladhi dhallat alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, lihatlah Tuhanmu tuh si patung itu. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghambur-hamburkannya ke dalam dasar lautan, supaya tidak ada lagi Tuhanmu. Kemudian Nabi Musa mengingatkan bahwa itu bukan Tuhan. Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Samiri hanyalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Dari sini berakhir kisah Samiri dalam surah Tuhan. Samiri diusir, kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam menghadapi 70.000 orang yang murtad. Apa yang Nabi Musa lakukan kepada mereka? Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah. Allah mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum ila akhiril ayat. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, kalian ini sudah berbuat zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan kezaliman yang paling tinggi adalah syirik. Kezaliman yang paling tinggi adalah syirik. Sebagaimana perkataan Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang besar. Maka karena kalian sudah berbuat zalim, sudah melakukan kesyirikan yang merupakan kezaliman yang sangat besar, maka kalian harus bertobat. Innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla, karena kalian sudah mengambil patungnya Samiri dan kalian sembah. Fatubu ila bari'ikum, sekarang tobatlah kalian, kembalilah kepada Rabb kalian. Dengan cara apa? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum.
sekarang ambil pisau-pisau kalian. Disuruh ambil pisau. Masing-masing 70.000 orang itu disuruh ambil pisau. Kemudian Musa mengatakan, saling bunuhlah kalian. Suruh saling bunuh. Ya, itu cara tobatnya itu. Ya. Makanya Allah mengatakan, innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri-diri kalian. Disuruh saling membunuh di antara mereka. Itu cara tobat kalian dan itu lebih baik bagi kalian. Pada awalnya mereka tidak mau dengan perintah Musa dan mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar wahai Musa, tapi kami tidak mau melakukannya. Lihat degil. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkat bukit Tur itu. Diangkat ke langit, diletakkan di bawah mereka. Fafataqna 'alaihim al-jibal fawqahum ka'annahum dhullatun waqi'un bihim, kata Allah. Kami angkat tuh bukit Tur itu. Ya. Kemudian hampir-hampir bukit itu akan ditimpakan kepada mereka. Bahasa kita, kau mau tobat dengan cara saling membunuh atau ku banting ini kepada kalian, sama-sama mati. Gitu kan? Kalian tidak saling bunuh, mati. Dengan apa? Bukit Tur akan ditimpakan kepada mereka. Dan itu pilihan yang berat. Ya sudahlah, karena bentuk tobatnya harus saling membunuh. Akhirnya bacok-bacokan di antara mereka. 70.000 orang melayang nyawanya. Begitulah cara tobatnya. Tentu syariat dulu akan berbeda dengan syariat kita. Syariat Muhammad itu indah. Cara tobatnya juga indah. Kalau orang sudah murtad, musyrik, masuk agama selain Islam yang menyembah berhala, kemudian dapat hidayah kembali, tidak harus seperti ini kan? Cukup bertobat kepada Allah, meminta taufik dan hidayahnya, tidak kembali kepada kesyirikan, Allah ampuni. Dosa sebesar apapun, kalau kita meminta ampun, Allah akan ampuni. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kisah ini Nabi SAW sempat marah kepada sebagian para sahabat yang baru masuk Islam. Jadi ketika perang Hunain, ini para sahabat ini kebanyakan mereka orang-orang yang terlibat dalam perang itu banyak orang-orang yang hudatsau ahdi bi kufrin. Mereka dekat dengan kekufuran, maknanya baru masuk Islam. Mereka terlibat dalam perang Hunain. Jadi sebelum berangkat sampai di wilayah Hunain, di tengah jalan tiba-tiba mereka melihat satu pohon bidara. Mereka teringat zaman jahiliyah, kalau mereka mau perang, mereka jadikan pohon itu sebagai pengambil berkah. Jadi mereka gantungkan pedang-pedang di pohon itu dengan keyakinan ditransfer kekuatan sehingga kalau perang itu menang dengan pedang itu. Jadi mereka berhenti di situ memandangi pohon itu. Kemudian Rasul datang. Ada apa kalian? Kata mereka, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasul, jadikan untuk kami gantungan-gantungan pedanglah, sebagaimana mereka orang-orang musyrik itu punya tempat-tempat gantungan pedang untuk diambil berkahnya. Marah Nabi. Kalian sudah masuk Islam, sudah bertauhid, mau balik syirik bahasanya. Maka Rasul bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali Rasul bertakbir. Qultum kama qalat Bani Israil li Musa. Ucapan kalimat persis seperti Bani Israil yang meminta kepada Musa untuk dibuatkan patung-patung sapi supaya mereka menyembah patung itu. Persis seperti Bani Israil tadi yang mengatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihun, jadikan Tuhan yang banyak sebagaimana mereka punya Tuhan yang banyak. Rasul mengatakan innakum qaumun tajhalun, kalian ini jahil, bodoh, sudah dikasih hidayah mau sesat. Ya, rupanya salah satu sifat orang terjerumus kesyirikan adalah kebodohan. Karena jahil
syirik mana tauhid, akhirnya masuk ke dalam lubang syirik. Di masyarakat kita kan begitu. Orang yang datang ke dukun, orang yang memelihara tangkal, orang yang percaya kepada jimat, mereka itu juga sebagian mereka sholat, sebagian mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Di KTP-nya pun muslim dia. Kalau dikatakan kafir dia marah tuh. Marah dia kalau dikatakan kafir. Muslim saya, nih KTP saya, tuh di lurah sana saksinya. Nggak mau dikatakan musyrik tuh. Tapi perbuatannya musyrik, masih nyimpan jimat, masih suka nyusuk gitu kan. Masih juga datang ke dukun, masih percaya dengan tangkal-tangkal gitu kan. Harusnya KTP-nya diganti agama musyrik kan begitu. Nah, ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengisyaratkan kisah ini kepada kisah siapa? Bani Israel dengan Samiri. Ketika mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun, lewat dalam satu kampung ada orang nyembah sapi. Karena di Mesir itu sapi sangat dimuliakan, makanya banyak patung sapi di sana. Maka ketika kemudian mereka melihat ada orang nyembah patung sapi, mereka mengatakan ij'al lana ilahan kamalahum aliha. Ya Musa, jadikan sesembahan sebagaimana mereka itu nyembah sapi itu, jadikan untuk kami juga sapi gitu. Makanya antum lihat di India itu sapi itu dimuliakan. Jadi kalau sapi itu keluar masuk ke pasar, makan pisang, makan, dibiarkan, jangan diganggu, Tuhan lagi makan katanya. Ya. Dimuliakan sama mereka. Kalau di negeri kita ada juga di Jawa ya, namanya Kiai Selamat. Itu kalau Asyura keluar, sampai banyak orang Islam tabarruk di situ, sampai kekotorannya diambil, kemudian dilap-lap di kedai mereka biar laku. Gitu. Malah orang jijik malah nggak laku ya. Tapi kan keyakinannya seperti itu. Jadi ada manusia itu yang di bawah binatang, ada manusia di atas malaikat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Makanya kita heran, akalnya taruh di mana? Allah kan udah kasih akal kita, kasih pemahaman yang benar yang salah gitu. Kok kita hilangkan akal kita, tauhid kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Ini di antara kisah singkat dari kisah Samiri.